lalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa hukiya anna Fudailabna Iyadin rahmatullahi alaih kana min quta'it tariqi, dan diceritakan sesungguhnya Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih, semoga Allah kasih rahmat buat beliau. Imam Fudail bin Iyad dulu sebelum Fudail bin Iyad menjadi hamba Allah yang begitu hebat, menjadi hamba Allah yang zuhud, ternyata itu ya beliau termasuk min quta'it thariq ya. Jadi salah satu tugas dan perbuatannya merampok di jalan, begal ya. Jadi dulu ya termasuk ceritanya tuh ya begal di jalan, quta'ut thariq, bukan lagi pencuri tapi pembegal. Pembegal lebih kasar lagi. Nah seperti itu. Wa kana yakhruju ila nahiyatin marratan wa ila nahiyatin marratan ukhra, dan dia selalu keluar dari satu kampung ini dan ke kampung yang lainnya. Jadi satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Itu dulu awalnya seperti itu. Hatta kana yaqta'ut thariqa 'alan nasi, sehingga dia itu dulu memang adalah pembegal di jalan terhadap masyarakat, warga masyarakat. Seringkali masyarakat takut dan merasa resah dengan perbuatannya Fudail bin Iyad beserta rombongannya. Wa kana zata lailatin, dan pada satu malam, wa do'a sahu fi hijri gulamihi, Imam Fudail bin Iyad meletakkan kepalanya di pangkuan anaknya. Izzoharat qapilatun, tatkala muncul satu rombongan. Falamma danau minhu, maka tatkala mereka rombongan qapilah mendekat kepada Imam Fudail bin Iyad, waqafu, mereka berhenti, waqalu, dan mereka berkata, inna Fudailan hahuna ma'a hasmihi. Kata satu rombongan, satu kapilah yang udah mendekat kepada Fudail bin Iyad ya, dibilang ini Fudail ada di sini beserta dengan tentara-tentaranya, beserta dengan rombongan-rombongannya. Pakai Pak Nasna'u, kira-kira apa yang akan kita perbuat. Nah begitu, ditahu tuh ya bahwa ya Imam Fudail bin Iyad beserta rombongan ada di kawasan sini. Nah ini kita ya rombongan udah mau mendekat ke kawasan mereka itu, apa yang harus kita lakukan? Faqalat ta'ifatun minhum, maka berkata satu rombongan dari mereka. Jadi mereka itu dibagi menjadi 3 rombongan. Ya, jadi satu rombongan dari mereka yang 3 rombongan tadi bilang, wahum salah satu naparin. Jadi mereka ada 3 kelompok. Lana an-narma sahman. Kata rombongan yang pertama, udah kita panah saja dengan satu ya anak panah. In waqa'ah, jika memang itu tepat sasaran, marorna, maka kita bisa lewat sini. Wa illa, kalau seandainya ya panahan kita tidak tepat sasaran, ya rojakna, kita balik lagi, kita kagak berani ngelewatin yang memang tempat ini ada Fudail bin Iyad beserta rombongannya. Tapi kalau kita serang, kita panah, kemudian tepat sasarannya, ya nah nanti kita bisa lewat. Ya, tapi kalau tidak tepat sasarannya, ya udah nggak ada jalan lain kecuali kita rujuk, kita pulang lagi. Paroma ahaduhum, maka salah satu daripada mereka dari kelompok yang pertama melempar, memanah dengan satu panah. Apa panahnya? Wa qara'a qaulahu ta'ala, ternyata panahnya dia baca ayat Al-Qur'an. Jadi di hadapan Fudail bin Iyad yang dia yakin ada di kawasan situ, ya dia bacakan ayat
ayat suci Al-Quran. Nah ini ayatnya nih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni lil ladzina amanu antahsya'a qulubuhum li zikrillah. Tuh. Alam yakni lil ladzina amanu, tidaklah ya datang terhadap orang-orang yang beriman antahsya'a qulubuhum, yang hati mereka itu khusyuk, yang hati mereka itu benar-benar hadir, datang konsentrasi hatinya li zikrillah, untuk ingat kepada Allah. Ini ayat ini nih benar-benar meresap ke dalam hati Imam Fudail bin Iyad. Ya, jadi masuk benar-benar menusuk ke dalam hati, jantung hatinya Imam Fudail bin Iyad. Ketika dibilang alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, benar-benar tuh khusyuk, konsen masuk ke dalam hatinya Imam Fudail bin Iyad, sehingga terpanah dia. Ya, benar-benar terpanah. Namun bukan jasadnya yang terpanah, tetapi apanya? Hatinya yang terpanah oleh ayat Al-Quran. Fasoha Fudailun soyhatan. Akhirnya Imam Fudail saat itu menjerit dengan teriakan yang sangat keras. Wa kharra mughsyian alaihi, kemudian dia jatuh pingsan. Jadi dengar ayat itu, karena langsung nyambung ke dalam hatinya, pingsan. Tuh, makanya orang kalau mau dikasih taufik hidayah sama Allah, apapun mereka, ya modelnya bagaimanapun, kalau udah terpanah oleh ayat-ayat Allah, hancur luluh hatinya. Ya, begitu kayak Umar bin Khattab kan begitu. Kan ketika mendengar ayat Al-Qur'an surah Toha, ya itu luluh langsung, hancur hatinya. Ini Fudail bin Iyad, orang yang begitu ditakutin di kampungnya, ya pembegal, ya siapa yang berani mau pembegal, ya seperti itu. Tapi karena hatinya ya itu dapat petunjuk hidayah, luluh, ya langsung benar-benar meresap ke dalam hatinya. Ini ayat yang pertama membuat Imam Fudail bin Iyad berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Masya Allah. Tuh, makanya kita nggak boleh menghinakan seseorang tuh begitu. Ya, walaupun kita lihat orang ini gujalan banget, ya berbuat kerusakan banget, tapi kalau Allah mau kasih taufik hidayah, bisa dia lebih benar dari kita nanti. Mungkin jadi wali min auliya illah. Nah, begitu. Ya, jadi makanya kita harus selalu husnuzon kepada siapapun. Jangan menganggap kita yang paling hebat, yang paling mulia. Ya, kita nggak tahu. Ya, mungkin nasib dia besok dapat taufik hidayah, berubah total 180 derajat menjadi hamba Allah yang istimewa. Jadi wali Allah akhirnya. Fudail bin Iyad kan begitu. Sama Ibrahim bin Adham, ya Malik bin Dinar, itu kalau kita baca sejarahnya ahli-ahli sufi awalnya, ya mereka begini-begini dulu, ya baru lurus. Nah begitu, masa muda-mudanya begini-begini dulu, ya lurus. Ya. Nah kalau kita jangan begini-begini lagi, udah tua mau ngapain? Ya. Nah begitu, udah tua kita, udah harus lurus terus. Nah seperti jadi banyak orang yang di waktu mudanya masih begini, tapi alhamdulillah pas ya dia usia-usia di atas 40 tahun tuh, ya udah istiqomah. Nah ini juga Imam Fudail bin Iyad seperti itu. Ya, baru terpanah dengan ayat Al-Quran yang dibacakan dari 3 kelompok manusia. Ya itu satu yang baru baca udah teriak dia. Benar-benar ayat ini memanah ya hatinya Imam Fudail bin Iyad. Terus setelah itu bagaimana? Fazonnal ghulamu annahu asabahu sahmun, maka anaknya menyangka, berasumsi bahwa ayahnya terkena panah. Tuh, padahal yang
lemparkan bukan panah yang sebenarnya, tapi panah yang lebih dahsyat dari panah yang biasa, yaitu panah batin, ya, berupa ayat Al-Quran yang disentuhkan ke dalam hati jantungnya, ya, Imam Fudail bin Iyad, sehingga pingsan Imam Fudail bin Iyad. Bahkan asumsi anaknya bahwasanya ayahnya sudah terkena yaitu panah. Faja'alal ghulamu yatlubuhu fi jasadihi. Lalu mulailah anaknya mencari-cari terkait tentang jasadnya, tubuhnya bagaimana. Wah, ini ayah saya pingsan. Ya, pasti ini terkena panah dari ya orang lain yang sudah sengaja mau memanahnya. Dicari-cari jasadnya, ternyata bentuk zohir panahnya di jasadnya nggak ada. Tuh. Tapi dia seperti terpanah, pingsan. Coba bayangkan, pingsan itu. Ya, dicari di dalam tubuhnya, jasadnya, kali di perutnya, apa di kakinya, atau di bagian mana sama anaknya, lah nggak ada panah. Ya. Falamma apaqo, maka tatkala Imam Fudail kembali sadar, senyuman, qala asobani sahmullah, kata ayahnya, saya terkena panahnya Allah. Tuh. Bener anakku, saya udah terkena panah, tapi bukan panah yang biasa, ini panahnya Allah. Mana bentuknya? Itu ayat Al-Quran, alam yakni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Jadi disuruh zikir, ingat sama Allah. Selama hidupnya jauh dari Allah, hatinya tidak pernah dekat dengan Allah, saat inilah dia diperintahkan untuk berkonsentrasi, ya, supaya ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu kali panah. Terus kelompok yang kedua memanah lagi. Waroma asani sahman. Kemudian kelompok yang kedua melemparkan panahnya yang kedua. Wa qara'aqallahu ta'ala. Kemudian dia baca, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Papirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Ini ayat yang kedua tidak kalah dahsyatnya. Fafirru ilallah, maka kembalilah kamu kepada Allah. Inni lakum minhu nadzirum mubin. Sungguh saya terhadap kamu adalah memberikan peringatan yang sangat nyata. Tuh, fafirru ilallah. Tuh, fafirru ilallah artinya ayo kamu semuanya kembali kepada Allah. Selama ini kamu jauh dengan Allah, selama ini kamu tidak pernah ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, kembali. Fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni lakum minhu nadzirum mubin. Saya hanya memberikan peringatan yang sangat nyata buat kamu. Ini dahsyat, lebih dahsyat lagi. Panah yang kedua mengenai hatinya Imam Fudail bin Iyad yang lebih dahsyat lagi kebanding daripada yang pertama. Fasoha Fudailun sayhatan asyadda minal ula. Maka Imam Fudail menjerit, jeritannya lebih keras lagi kebanding daripada jeritan yang pertama. Faja'alal ghulamu yatlubuhu aidan fihi. Maka anaknya mulai lagi mencari panah yang mungkin terkena ke jasadnya ayahnya. Ya, faqala ya ghulamu asobani sahmullah. Ternyata ayahnya bilang, wahai anakku, saya terkena panahnya Allah yang kedua. Tuh, yang pertama udah begitu terkena, ya, masuk ke dalam hati, ya. Bahkan yang kedua lebih lagi, bukan hanya ke hatinya tapi seluruh sanubarinya, ya, jantung hatinya semuanya masuk. Fafirru ilallah. Nah, ini yang kedua panahnya lebih dahsyat lagi, yaitu panahnya Allah. Paroma asalisu. Kemudian kelompok yang ketiga melempar panah lagi. Wa qara'aqallahu ta'ala. Kemudian dia membaca akan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok yang ketiga yang terakhir memanah lagi dengan panah ayat Allah yang ketiga. Apa bunyinya?
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Nah, ini ayat yang terakhir, panahan yang terakhir. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, pasrahkan, tundukkanlah kamu kepada Allah sebelum datang kepada kamu azab, kemudian kamu tidak ada yang bisa menolong. Tuh, jadi udah kembali aja dah kepada Allah. Pasrahkan diri kamu kepada Allah. Tundukkan diri kamu kepada Allah sebelum nanti akan datang azab kepada kamu yang saat itu tidak ada yang bisa menolong kamu. Nah, ini kan ayat pertama memperkuat ayat yang kedua. Ayat yang kedua memperkuat ayat yang ketiga. Sehingga dari 3 ayat ini dapat disimpulkan, disitulah ya benar-benar Imam Fudail bin Iyad mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Sehingga perbuatan-perbuatan yang selama ini kurang baik ditinggalkan semuanya. Akhirnya dia benar-benar ya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasoha Fudailun sayhatan asyadda minal ula wasaniyati. Maka Imam Fudail ya bin Iyad menjerit, jeritannya lebih keras lagi kebanding daripada jeritan yang pertama maupun jeritan yang kedua. Faqala li gulamihi, maka berkata siapa Imam Fudail bin Iyad li gulamihi kepada anaknya, wa hasmihi dan kepada yaitu anak-anak buahnya semuanya, irji'u kullakum, udah kamu semuanya kembali. Tuh, jadi anak buahnya juga disuruh benar. Ya kalau yang namanya kepala perampok yang ngomong begitu, ya anaknya semuanya, anak buahnya ikut semuanya. Sama juga kalau raja orang kafir, ketika raja masuk Islam, rakyatnya disuruh masuk Islam semuanya. Tuh begitu hebatnya. Ya. Jadi makanya dulu para wali songo itu menyebarkan dakwah Islamiyahnya yang terutama dihadapkan kepada rajanya dulu. Ya, sebab kalau raja udah masuk Islam, rakyatnya pasti ikut semuanya. Itu berhasil kan akhirnya. Ya, seperti itu. Jadi ketika Imam Fudail bin Iyad sudah menyatakan dirinya kembali kepada Allah, taubat kepada Allah, memperbaiki dirinya untuk lebih dekat kepada Allah, ditinggalkan perbuatan-perbuatan yang selama ini kurang baik, lalu itu diperintahkan kepada anaknya dan kepada anak buahnya semuanya, jadi beres semuanya. Ya, akhirnya dibilang irji'u kullakum, udah kamu kembali semuanya. Fa inni nadimun alama parrattu, sungguh saya udah menyesal atas perbuatan-perbuatan kesalahan-kesalahanku selama ini yang sudah melampaui batas. Ya, saya nyesel. Nadam itu artinya apa? Menyesal atas perbuatan-perbuatan kezoliman dan dosa-dosanya yang selama ini yang sudah melampaui batas. Laqad dakhala fi qalbi khaufuhu, sungguh ya sudah masuk dalam hati saya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi manusia kalau udah punya rasa khauf, ya udah punya rasa takut kepada Allah, dia udah gak berani lagi. Ya. Dan 180 derajat Imam Fudail bin Iyad ini berubah total. Ya, sehingga dia menjadi hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fataraktu ma kuntu fihi, akhirnya saya tinggalkan segala apa yang selama ini saya lakukan. Wa tawajjah, ya kemudian ya dia tawajuh itu artinya dia menuju nahwa Makkah, ke kota Makkah. Nah, setelah ditinggalkan semua perbuatan yang selama ini kurang baik, wa tawajjaha nahwa Makkah, dia bertawajuh, dia langsung menuju ya ke Makkah. Hatta balago biqurbi min min Nahrawan, sehingga sampailah dia dekat kepada satu daerah namanya Nahrawan. Fastaqbalahu Harun ar-Rasyid, lalu di kawasan Nahrawan ini dia dijemput oleh khalifah yang bernama Harun ar-Rasyid, khalifah Bani Umayyah saat itu. Ya, yang sangat terkenal dan masyhur yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya, jadi ini zamannya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, daulat Bani Umayyah. Ya, jadi Harun ar-Rasyid jemput
ya siapa? Yaitu Fudail bin Iyad, seorang yang awalnya ya pekerjaan kurang baik, tapi sekarang dia sudah benar-benar menuju kepada Allah. Dia pengen ya arah ke Mekah, ingin memperbaiki diri di kota Mekah dengan belajar ilmu dan lain-lain sebagainya, ya, dan akhirnya dijemput oleh ya Khalifah Harun ar-Rasyid. Faqala ya Fudail, wahai Fudail, inni ra'aitu fil manam. Ternyata Imam Harun ar-Rasyid itu bermimpi di dalam tidurnya. Dibilang saya mimpi dalam tidur saya. Ka'anna munadiyan yunadi bi'ala sautihi, seakan-akan ada yang manggil-manggil tuh dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi. Yaqulu, dalam panggilannya itu ada yaitu omongan begini. Inna Fudailan khafallah. Sesungguhnya Fudail takut kepada Allah, wahtaro khidmatahu, dan dia sudah memilih khidmah kepada Allah. Fa'ajibuhu, maka sambutlah ya kamu kepada Fudail. Ayo jemput, ya berikan ya apresiasi yang terbaik kepada Imam Fudail bin Iyad. Tuh begitu. Jadi langsung disambut sama Harun ar-Rasyid, karena memang Harun ar-Rasyid saat itu bermimpi. Ya, dikenalin tuh bahwa Fudail udah sadar. Ya, dia sudah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sambut dia, respon dengan ya positif terkait tentang taubatnya ya Fudail bin Iyad. Nah, akhirnya disambut tuh ya di kawasan ya daerah Nahrawan sebelum kota Mekah. Pasoha Fudailun soihatan, maka menjerit lagi tuh Fudail ya dengan jeritan dan teriakan yang keras, karena Masya Allah ternyata taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala, dan Imam Fudail berkata di munajat, dan Imam Fudail, ilahi bikaromika wa kibriyaika, wahai Tuhanku, dengan kemuliaan Engkau dan keagungan Engkau ya Allah, tuhibbu abdan muzniban, kamu masih cinta terhadap hamba yang penuh dengan dosa. Tuh, ternyata Allah masih sayang dan masih cinta kepada hambanya yang penuh dosa. Begitu kata Fudail bin Iyad. Karena selama ini menurut Fudail bin Iyad dia banyak dosa, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tapi ketika dia mau taubat, itu disambut, diterima oleh Allah dengan begitu baiknya. Ini adalah sifat karomnya Allah, sifat kibriyanya Allah. Tetap ya Allah masih mencintai hambanya yang penuh dengan dosa. Karena hariban minka, ya adalah ya hamba yang penuh dosa ini katanya sudah jauh lari minka dari Engkau ya Allah, munzu arba'ina sanatan, sudah 40 tahun jauh dari Allah, sudah 40 tahun lari dari Allah Subhanahu wa taala, dan saat ini sadar, tapi itu diterima dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sejarahnya ya bagaimana ya Imam Fudail bin Iyad bertaubat, lari dari tempat yang tidak baik menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat begini berarti ya yang namanya manusia itu ya modelnya, cara-caranya beda-beda ya dalam rangka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau ceritanya ya wali-wali Allah juga banyak yang begitu. Sunan Kalijaga aja kan dulu begitu. Ya, Sunan Kalijaga awal-awalnya juga sama. Ya, tapi akhirnya dia sadar, kemudian dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi ini satu pembelajaran buat kita bahwa sebesar apapun dosa kita, kalau sekarang kita perbaiki, mudah-mudahan Allah ya akan terima dan taubat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saat ini kita robah. Ya, jangan sampai nanti jangan pakai nanti. Ya, begitu. Karena kita nggak tahu yang namanya datangnya kematian, nggak tahu. Nah, seperti itu. Nah, ini Imam Fudail bin Iyad seperti itu.
ya dia benar-benar udah 40 tahun jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun akhirnya dia menjadi hamba Allah pilihan, termasuk wali min auliyaillah, termasuk ya hamba Allah yang zuhud. Sehingga di dalam kitab-kitab tasawuf cerita Imam Fudail bin Iyad banyak kita temukan. Ya, jadi kalau kita baca kitab-kitab tasawuf itu ceritanya Imam Fudail bin Iyad banyak sekali diceritakan. Nah, inilah mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan dari kita membaca hikayatnya Imam Fudail bin Iyad. Mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang bertaubat, yang terus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi ya, bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Kita bersyukur kepada Allah karena tanggal 17 Agustus tahun ya 1945 dulu itu Indonesia merdeka. Ini hasil usaha jerih payah daripada pahlawan-pahlawan kita yang tidak lain, mereka itu adalah ya para ulama, para santri, para kaum muslimin, dan para TNI, Tentara Nasional Indonesia yang begitu hebat perjuangannya melawan penjajah. Dan alhamdulillah Allah hadiahkan, yaitu berupa apa? Yaitu kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan ya Allah merdekakan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'tik, ya Allah merdekakanlah kami dari ya siksaan api nerakamu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnait 'ala nafsik, walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina itqan minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina itqan minan nar. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina itqan minan nar birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.